Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar Anda agar kami semakin semangat dalam memberikan Anda berbagai update terbaru mengenai dunia pasar modal. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak tertinggal setiap kami mengeluarkan update terbaru. Dan langsung saja kita mulai dengan sebuah market review tentang apa yang terjadi di pasar modal hari ini dan juga rekomendasi untuk 3 buah saham untuk perdagangan esok 18 Juni 2021. Perlu kami tegaskan, rekomendasi ini bukanlah sebuah ajakan untuk membeli saham tertentu dan kami tidak bertanggung jawab atas segala hasil yang ditimbulkan oleh rekomendasi ini, baik segala keuntungan maupun segala kerugian. Anda dapat melihat hasil-hasil rekomendasi kami di Instagram kami yang tertera di kolom deskripsi. Dan langsung saja kita mulai dengan IHSG. Kalau kita lihat memang IHSG hari ini ditutup melemah 0,17% atau 10,121 poin ke 6.068,447. Walaupun IHSG sendiri sempat dibuka di 6.063,537, sempat turun ke titik terendahnya di pembukaan di 6.034,827. Lalu sempat juga naik ke zona hijau di titik tertingginya di 6.082,292. Total transaksi di IHSG sendiri kembali bertambah hari ini dibandingkan kemarin. Hari ini berhasil mencatatkan 13,520 triliun. Tercatat 179 saham menguat dan 327 saham melemah dengan market capital dari IHSG saat ini adalah 7.205,923. Investor asing nampak melakukan net foreign buy di regular market sebesar 181,05 miliar rupiah. Tapi karena adanya net foreign sell di pasar nego dan tunai sebesar 813,89 miliar, jadi nampaknya seperti IHSG mengalami tekanan jual sebesar 832,84 miliar rupiah. Kalau kita lihat sendiri sebenarnya market regional Asia, baik indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang maupun Straits Times Index Singapura juga mengalami pelemahan yang sama dengan IHSG. Tetapi indeks LQ45 mengalami pendarahan yang lebih serius dari IHSG. LQ45 mengalami pelemahan 7,594 poin atau 0,86% ke 877,517. Sedangkan Hang Seng Index Hong Kong dan Shanghai Composite Index tetap berada di dalam zona hijau. Sedangkan kalau kita lihat bagaimana FTSE 100 Index London saat ini dibuka di zona merah kembali, melemah 0,54% atau 38,61 poin ke 7.146,34. Dan GDXI atau Xetra DAX Frankfurt juga melemah 0,23% atau 36,72 poin ke 15.673. Dow Jones Index Future juga tampak melemah 153 poin atau 0,45% ke 33.864 saat ini, dan dolar indeks malah menguat cukup tajam 0,64% atau 0,58 poin ke 91,79. Jelas melemahnya bursa regional Asia maupun bursa Eropa dan juga bursa Amerika ada erat hubungannya dengan naiknya dolar indeks secara tajam. Dan naiknya dolar indeks memang memukul segalanya, termasuk kurs rupiah yang sekarang berada di 14.333 per 1 US dollarnya, melemah 0,66% atau 94 poin. Demikian juga harga emas yang terpukul ke 1.803,90 US dollar per troy ounce atau 831.267 rupiah. Sementara dari rekomendasi yang akan kita keluarkan, kali ini kita akan melihat 3 buah saham yang akan kita rekomendasikan dari sektor yang berbeda-beda. Yang pertama adalah saham penguasa
sektor rokok, yaitu HM Sampurna Tbk atau HMSP. HMSP hari ini ditutup melemah 20 poin atau 1,69% ke 1160. Total transaksi yang terjadi di HMSP adalah 58,32 miliar rupiah. Saat ini price earning ratio bagi HMSP cukup menarik di 13,04. Secara valuasi sudah lumayan menarik. HMSP ini sudah medium. Dan market capital dari HMSP sendiri sangat besar, yakni 134,93 triliun rupiah. Dan memang selama 5 hari terakhir selama market buka, HMSP tidak pernah mengalami kenaikan harga. Dan ini membuat HMSP saat ini harga 1160 adalah harga terendahnya selama 1 bulan terakhir dan juga terendah selama 1 tahun terakhir. Ya, nah, jadi kalau kita lihat harga HMSP saat ini adalah harga yang terendah baik secara monthly maupun secara year to date maupun selama 1 tahun terakhir. Jadi luar biasa tekanannya memang. Dan kalau kita lihat harga terendah HMSP selama fase COVID-19 kemarin bulan Maret tahun lalu adalah 1085. Investor asing tampak melakukan net foreign sale di saham HMSP sebesar 5,14 miliar rupiah. Tapi kalau kita lihat sebenarnya selama 1 minggu terakhir investor asing melakukan net foreign buy sebesar 10 miliar, bahkan selama 1 bulan terakhir investor asing melakukan net foreign buy di saham HMSP sebesar 21,81 miliar, dan selama 3 bulan terakhir investor asing sebenarnya masuk sebesar 191,24 miliar di HMSP, tapi harga HMSP terus-menerus turun. Dan bagi kami HMSP tampak memiliki support secara price action di 1100 dengan resistennya di 1350. Kemudian kita berpindah ke saham yang kedua. Kali ini sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kertas, yaitu Indah Kiat Pulp and Paper Tbk atau INKP. INKP hari ini ditutup dengan penurunan 5,46% atau 475 poin ke 8.225. INKP sendiri hari ini memiliki transaksi 74,61 miliar rupiah, cukup besar dengan valuasi yang menurut kami juga cukup menarik, sudah cukup murah. INKP saat ini divaluasikan dengan price earning ratio sebesar 10,85. Market capital atau nilai pasar dari INKP adalah 45 triliun rupiah. Dan kalau kita lihat INKP sendiri dalam 1 bulan terakhir bergerak dari 8.050 sampai dengan 9.475. Sedangkan kalau dari year to date-nya atau dari awal tahun sampai saat ini, harga INKP bergerak dari 8.050 sampai 15.550. So, INKP sama dengan Sampurna tadi, baik secara monthly maupun secara year to date sudah sangat murah. Investor asing tampak melakukan net foreign sale di saham INKP sebesar 17,14 miliar rupiah hari ini. Dan bagi kami INKP memiliki support di 8.100 dengan resistennya di 10.000 rupiah. Jadi INKP memiliki trading range di 8.100 sampai dengan di 10.000 rupiah. Dan yang terakhir kita punya perusahaan konstruksi yang sudah 4 hari berturut-turut berada di dalam zona merah, yaitu PP Persero Tbk atau PTPP, yang hari ini ditutup di 1010 melemah 25 poin atau 2,42%. Total transaksi yang terjadi di PTPP hari ini adalah 29,43 miliar rupiah. PTPP sendiri memiliki valuasi yang masih mahal, yaitu 40,91 pernya. Market capital untuk PTPP adalah 6,26 triliun rupiah. Dan sama dengan HMSP dan juga INKP, kalau kita lihat rentang harga PTPP selama 1 bulan terakhir adalah dari 1.000 sampai 1.185. Secara year to date, PTPP bergerak dari 1.000 sampai 2.360. Wow. Jadi kalau kita lihat PTPP saat ini juga sedang sangat murah sekali baik secara monthly maupun secara year to date. Investor asing tampak melakukan net foreign sale sebesar 5,45 miliar rupiah di saham PTPP. Dan bagi kami PTPP memiliki support di angka 970 dengan resistennya di 1205. Jadi trading range kami untuk PTPP adalah 970 sampai 1205. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa untuk selalu berusaha.
berbahagia. Sampai jumpa.